Kamu boleh cerita, kenapa anak sekarang susah lepas dari gadget? Kenapa mereka banyak nanya, banyak protes, bahkan kadang terlihat melawan? Mungkin bukan karena mereka anak yang buruk, tapi karena mereka adalah Gen Alpha, generasi yang tumbuh di dunia yang sangat berbeda dengan masa kecil. Ayah bunda, hari ini kita akan ngobrol ya tentang gimana memahami karakteristik Gen Alpha. Ternyata beda. Seringkali orang tua merasa bingung menghadapi anak-anak zaman sekarang karena pola pikir, cara main, bahkan cara mereka berkomunikasi terasa sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Padahal sebenarnya Gen Alpha ini punya karakteristik yang khas. Pertama, mereka berpikir kritis. Anak-anak Gen Alpha cenderung banyak bertanya, mereka pengen tahu alasan dibalik sebuah aturan. Mereka pengen tahu alasan dibalik sebuah nasihat. Mereka pengen tahu banyak hal dibalik itu ada apa. Logikanya seperti apa. Dasarnya apa. Mereka gak sekedar nerima perintah gitu aja. Maka kadang orang tua ngerasa kok anak sekarang banyak debat ya. Kok dikit-dikit nanya kenapa. Padahal sebenarnya mereka sedang belajar berpikir. Nah di sini penting banget nih orang tua untuk gak hanya nyuruh tapi juga menjelaskan. Karena ketika anak memahami alasan di balik aturan, biasanya mereka akan lebih mudah untuk menerima. Karakteristik yang kedua, Gen Alpha sangat ekspresif. Mereka lebih terbuka menyampaikan perasaan, pendapat, bahkan kegak-sukaan. Kalau mereka senang kelihatan banget. Kalau kecewa juga langsung terlihat. Dan ini sebenarnya bukan hal yang buruk ya. Kita bisa lihat kejujuran anak. Tinggal gimana orang tua mau mengarahkan ekspresi mereka supaya tetap positif dan sopan. Kemudian karakteristik berikutnya, mereka sangat dekat dengan gadget dan teknologi. Kalau dulu anak-anak banyak main di luar rumah, main bersama alam, membuat mainan sendiri atau mengeksplor benda-benda di sekitarnya untuk mainan. Sekarang banyak anak lebih sering bermain di rumah. Akhirnya apa? Gadget menjadi tempat mereka bermain, belajar, bahkan mencari hiburan. Karena itu, kalau orang tua pengen ngurangin screen time, maka orang tua juga perlu menyediakan alternatif kegiatan. Artinya kita nggak bisa hanya bilang, udah jangan main gadget aja, main gadget terus gitu ya. Tapi anak nggak punya aktivitas lain yang menarik. Maka orang tua zaman sekarang memang dituntut lebih kreatif. Kita perlu membuat suasana rumah yang tetap seru untuk anak-anak bereksplorasi. Misalnya ngajakin anak bikin sesuatu, berkarya, main peran, baca buku bareng, masak bareng, atau bahkan mungkin bikin wahana-wahana di rumah. Buat yang anak-anaknya laki-laki, bisa loh bikin peralatan yang disetting untuk mereka beraktivitas secara fisik. Atau aktivitas sederhana yang membuat anak tetap aktif dan terhubung dengan keluarga. Terus gimana kalau anak punya banyak keinginan ngikutin tren anak sekarang? Seperti slime, koleksi mainan, atau modifikasi sepeda contohnya yang sekarang lagi ngetren. Nah, orang tua gak harus selalu nurutin, tapi juga jangan hanya ngomel. Ajarkan anak tentang proses dan perjuangan. Misalnya dengan sistem reward atau poin. Jadi dikumpulin tuh poinnya, baru dia mendapatkan sesuatu. Anak belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu ada usaha yang perlu dilakukan. Dengan begitu mereka belajar tanggung jawab dan menghargai proses. Kita nggak bisa juga ya pakai cara berpikir kita yang dulu. Oh dulu mainnya seperti ini, gak aneh-aneh seperti sekarang. Tapi faktanya sekarang kan memang seperti itu. Jadi cara kita ngakalinya adalah menstimulasi mereka untuk melakukan sesuatu, kewajiban-kewajiban, tanggung jawab, supaya nanti dapat poin. Nah poinnya itu dikumpulin bisa untuk mendapatkan yang tadi, mainan-mainan yang lagi ngetren. Karena meskipun zamannya berubah, nilai-nilai penting dalam pendidikan tetap harus ada.
Yang berubah hanyalah cara kita menyampaikan. Jadi ayah bunda, memahami gen alfa bukan berarti membiarkan semuanya bebas, tapi memahami bahwa mereka tumbuh di dunia yang berbeda. Kalau kita terus memakai cara pikir masa lalu tanpa memahami kondisi anak hari ini, maka kita akan sulit terhubung dengan mereka. Mereka akan menganggap kita jadul. Ketika kita sudah dianggap out of date, jadul, mungkin pemikiran kita nggak masuk dengan pemikiran mereka. Nah, terjadilah disconnect. Anak-anak gen alfa tidak hanya butuh diarahkan, mereka juga ingin dipahami. Dan ketika orang tua mau belajar memahami dunia anak, biasanya anak pun akan lebih mudah diajak bekerja sama. Kamu boleh cerita.